Installation in progress. Baiklah, pada saat ini kami akan membuat dan menjelaskan flowchart dari project yang kita buat. Pertama, kita pakai simbol konektor, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Pertama kita mulai. Kedua, selewin terkunci. Kita pakai simbol input output yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Ketiga, akses internet. Periksa apakah Anda mempunyai internet atau posisi Anda sedang berada dekat dengan pintu. Jika Anda tidak ada internet atau posisi Anda sedang berada dekat dengan pintu, maka kita membuka pintu secara manual dengan menggunakan keypad yang telah disediakan. Kelima, masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keenam, jika password benar, maka akan muncul di LCD password benar. Solenoid akan terbuka, pintu pun sudah bisa dibuka dan delay 5 detik, lalu solenoid akan terkunci kembali.
Dan jika password salah, maka buzzer akan berbunyi dan akan muncul tampilan di LCD password salah, dan silakan mengisi kembali password yang benar. Jika password salah sebanyak 5 kali, maka buzzer akan berbunyi dan akan muncul tampilan di LCD. Silakan masuk setelah kunci otomatis habis, delay 50 detik. Ketika selesai, maka silakan mengisi kembali password yang benar. Dan jika Anda sedang berada jauh dari pintu, maka Anda bisa membuka solenoid menggunakan bailin yang sudah terkoneksi dengan internet. Tekan switch yang ada pada bailin, maka solenoid akan terbuka dan kita bisa membuka dan menutup solenoid dari jarak jauh. Kita bisa melihat apakah pintu sedang terbuka atau tertutup menggunakan blink yang sudah terkoneksi dengan sensor MC38.
Oke guys, perkenalkan nama saya Karen Pontolondo dan rekan saya Engineer Mementan. Di sini kita akan membuat implementasi pintu dari kardus. Dengan proyek kita, kontrol door loop dengan ESP32. Halo guys, perkenalkan saya Juventio Royung. Di video kali ini saya akan mengimplementasikan sistem lock door ESP32. Jadi di sini kita menggunakan 6 alat. Yang pertama ada LCD, ada keypad, ada relay, buzzer, dan MC38. Jadi kita langsung saja masuk ke implementasi sistemnya. Oke, di sini sudah tersedia ESP32 dan LCD. Dan untuk kabel GND kita colok ke GND. Dan untuk kabel VCC kita colok ke 5 volt. Dan kabel SDA ke pin 21. Dan kabel SCL ke pin 22. Sekarang sudah selesai dan kita pindahkan ke posisinya. ESP32 saya taruh di bagian sini dan LCD-nya saya taruh di bagian sini. Oke, kita lanjut pada keypad. Di sini untuk row-nya kabel berwarna abu-abu kita pasang pada pin nomor 15. Dan untuk kabel berwarna ungu kita taruh pada pin 14. Dan kabel berwarna biru kita taruh pada pin 13. Dan kabel berwarna hijau kita taruh pada pin 12. Selanjutnya untuk coils, untuk kabel yang berwarna kuning kita taruh di pin 32. Dan untuk kabel yang orange kita taruh di pin 33. Dan kabel yang berwarna putih kita taruh di pin 34. Dan yang terakhir kabel berwarna
coklat kita taruh pada pin nomor 35. Oke, sekarang kita lanjut pada relay dan solenoid. Untuk GND di sini ke GND, dan untuk kabel VCC yang berwarna kuning ke 5 volt, dan untuk kabel yang berwarna hijau yaitu pin 1 kita colok ke pin 5. Dan untuk kabel yang berwarna merah yaitu kabel NO kita colok ke 12 volt. Dan untuk kabel COM yang berwarna kuning ini kita colok ke kabel yang berwarna merah pada solenoid. Lalu untuk kabel GND dari solenoid kita colok ke GND SP32. Oke, sekarang kita lanjut pada buzzer. Untuk kabel berwarna coklat di sini dia minus, jadi kita akan colok ke GND. Dan untuk kabel yang berwarna merah dia plus, kita akan colok ke pin nomor 2. Oke, untuk yang terakhir di sini sensor MC38 kita akan tempelkan ke pintu. Dan untuk kabelnya di sini kabel yang berwarna ungu kita colokkan ke GND. Dan untuk kabel yang berwarna putih kita colok pada pin nomor 4. Oke, untuk implementasi sistem block door ESP32 telah selesai, dan untuk selanjutnya kita akan lanjut pada bagian codingan. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang link yang kita pakai pada SP32 project kita, yaitu Smart Lock Door. Oke, kita buka di link. Oke, di sini kita ke template terlebih dahulu. Kita buat template baru. Untuk data streamnya itu untuk solenoid kita namai door,
Lalu untuk virtual pinnya kita pakai V2, data tipenya integer, units non, min 0, max 1, itu sudah tersetting secara manual. Lalu untuk MC38 kita namai dia MC38, lalu virtual pinnya V0, lalu data tipenya string. Oke, lalu untuk solenoid status di sini kita namai door status, virtual pinnya V3, data tipenya string karena kita hanya menampilkan huruf pada atau status pada billing. Oke, setelah itu kita masuk ke device. Di sini kita sudah buat sebelumnya. Lalu kita edit dashboard di sini. Untuk doornya kita menggunakan switch ya. Di sini detailnya kita namai door. Lalu untuk data streamnya kita pakai V2 yang udah kita setting tadi. On value-nya 1, ini sudah tersetting secara manual. Lalu untuk MC38 kita pakai label. Di sini kita namai MC38. Untuk data streamnya kita sudah buat tadi V0. Jadi seperti itu. Lalu untuk solenoid status kita pakai label juga. Lalu untuk data streamnya kita sudah buat tadi, yaitu door status. Ya seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan billing dari project kita Smart Lock Door SP32. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ikram Fajri Helingo. Jadi di sini tugas saya adalah membuat codingan pada Smart Lock Door SP32. Jadi setelah kita memasukkan atau menghubungkan SP32 ke laptop menggunakan kabel USB tipe biasa, kita lihat terlebih dahulu untuk boardnya di sini. Ke tools, lalu kita pergi ke board, lalu SP3 Arduino, lalu kita pilih yang do it SP32 DevKit V1 karena kita menggunakan SP32 DevKit V1. Setelah kita memilih itu, kita pilih port yang akan kita inputkan di sini, COM5, atau setelah kita masukkan terdapat COM yang lain seperti COM8 atau COM9. Oke, yang pertama itu kita menggunakan library ya. Jadi di sini ada library wire untuk komunikasi etc. Lalu ada library wifi dan wifi client untuk menghubungkan perangkat ke jaringan wifi. Lalu ada library liquid crystal etc untuk mengontrol modul LCD menggunakan protokol etc. Lalu ada library password untuk memanipulasi password. Lalu ada library keypad untuk mengoperasikan keypad. Lalu di sini ada billing simple SP32 untuk menghubungkan perangkat ke platform billing. Oke, lalu deklarasi dan inisialisasi variabel. Jadi di sini ada beberapa variabel ya. Yang pertama itu kita menggunakan variabel token billing, yaitu out, SSD dan pass. Di sini outnya kita ambil dari billing, token billing. Lalu SSD dan passnya ini hotspot yang ingin kita gunakan pada SP32. Jadi di sini saya menggunakan hotspot dari handphone saya. Lalu di sini ada counts by rows 4, counts by calls 4. Lalu tampilan keypadnya. Lalu di sini bit row pins row ada di pin 15, 14, 13, 12. Lalu bit call pins ada di pin 32, 33, 34 dan 35. Lalu di sini ada liquid crystal LCD 0x27, 16,2 ya, yang artinya adalah
kita memakai liquid crystal 16x2. Lalu di sini ada password. Ini adalah password yang kita akan inputkan ke keypad. Ini bisa kita ganti juga. Lalu di sini adalah counts in untuk buzzer ya. Di sini pin buzzernya ada di 2. Lalu relay pinnya ada di 5. MC38 pinnya ada di 4. Lalu in stage untuk sensor MC38. Lalu in alarm count untuk alarm ya, buzzer. Lalu kita masuk di void setup. Di sini ada pin mode MC38 pin input pull up. Lalu serial begin 9600 LCD begin, menghubungkan ke WiFi, billing begin out SD dan pass. Lalu pin mode relay pin output, lalu digital write relay pin high. Pin mode buzzer pin output, kita akan set buzzer sebagai output. Lalu digital write buzzer pin low, matikan buzzer pada awalnya. LCD sensor kursor, yang pertama akan tampilkan adalah keypad door lock, lalu loading, delay, LCD clear, lalu kita masuk di void loop. Sini billing run, keypad, get key, lalu kita cek MC38 untuk sensornya. Lalu kita masuk pada if alarm count lebih besar sama dengan max error, alarm state 1. Lalu if alarm state sama dengan 0 dan password mode sama dengan 0, LCD menampilkan sistem ready, enter password, artinya silakan memasukkan password. Lalu if alarm state sama dengan 1, system locked, please wait. Ini adalah untuk ketika kita salah memasukkan password sebanyak 5 kali, kita akan menampilkan system locked, please wait. Sistem akan terkunci, tunggu sampai batas waktu yang kita tentukan. Di sini kita tentukan 60 detik. Jadi kita akan menunggu 60 detik, lalu kita masukkan lagi passwordnya. Lalu kita ke void check MC38. Di sini state sama dengan digital write MC38 pin, serial titik print ln state yang kita sudah deklarasikan sebelumnya. Lalu if state sama dengan high, pin terbuka, digital buzzer pin high, delay 100, digital write buzzer pin low, delay 100, billing virtual write final terbuka. Jadi ketika pintu terbuka, maka sensor akan terbaca, lalu buzzer akan menyala. Lalu ketika pintu tertutup, maka sensor akan membaca, lalu buzzer akan tidak akan menyala, dan billing virtual write final tertutup, artinya status pada billing dalam keadaan tertutup. Lalu kita masuk ke void keypad event. Di sini switch keypad get state, serial pin preset, password mode sama dengan 1, sama dengan post tambah 1, if password sama dengan 1, LCD clear, password entered, password kecil dari 7, LCD kursor 4 tambah plus 1, LCD print F bintang. Jadi kita membuat password itu ketika kita menginputnya terprivasi atau berubah menjadi bintang. Password entered, default, oke. Lalu kita masuk ke void check password. Di sini if password evaluate, serial pin password oke, LCD kursor diterima. Lalu alarm count 0 diterima, password titik reset. Lalu else serial print password salah, LCD print ditolak, alarm count sama dengan alarm count plus 1 ditolak, password titik reset, password sama dengan 0. Artinya adalah ketika password salah,
maka buzzer akan berbunyi 1 kali. Masuk di vote diterima. Di sini digital write delay pin high, digital write buzzer pin high, delay 1 detik, digital write delay pin low, digital write buzzer pin low, billing virtual write V3 solenoid on, delay 1 detik, LED cursor silakan masuk, auto lock after 5 detik. Jadi ini artinya adalah ketika kita berhasil memasukkan password yang benar, maka pintu akan terbuka. Lalu billing akan menampilkan status solenoid terbuka. Lalu akan delay 1 detik. Lalu LCD akan menampilkan silakan masuk auto lock after. Kita pakai for in I sama dengan 5, maka artinya adalah kita silakan masuk auto lock after 5 selama 5 detik. Lalu solenoid akan kembali tertutup. Delay pin low, buzzer pin high, delay 1 detik, digital write delay pin high, billing virtual V3 solenoid off. Maka setelah 5 detik maka solenoid akan tertutup kembali dan status pada billing akan menampilkan solenoid off. Lalu void ditolak, for in I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus, buzzer pin high, delay 200, digital write buzzer pin low, delay 200. Yang artinya ketika salah memasukkan password maka buzzer akan berbunyi. Lalu kita masuk pada fungsi mengendalikan solenoid pada billing. Sini kita billing write V2 karena pada billing itu kita menggunakan solenoid pada virtual pin 2. Lalu in value parang titik A in value sama dengan 1, digital write delay pin low, billing virtual write V3 solenoid on, else digital write relay pin high, billing virtual write V3 solenoid off. Yang artinya ketika kita menekan tombol atau switch yang ada di pada billing, maka solenoid akan terbuka. Lalu ketika kita menekan tombol lagi maka solenoid akan tertutup atau solenoid off. Oke, sekian penjelasan codingan dari saya. Terima kasih. Oke, video kali ini kita akan pengujian dari sistem Smart Lock Door. Yang pertama adalah kita akan menguji membuka solenoid menggunakan password. Masukkan password yaitu 1255. Oke, yang kedua adalah kita akan menguji ketika kita salah memasukkan password. Di codingan kita sudah setting bahwa salah memasukkan password dibatasi dengan 5 kali salah memasukkan password. Jadi kita coba. Setelah 5 kali salah memasukkan password maka dia akan muncul sistem locket please wait, yang artinya harus menunggu 60 detik untuk memasukkan password lagi. Yang ketiga, kita akan menguji membuka solenoid menggunakan blink. Kita akan mencoba membuka dan menutup solenoid menggunakan blink.
buka terlebih dahulu blink, lalu tekan tombol button, maka solenoid bisa kita kendalikan lewat blink. Yang keempat, kita akan menguji sensor MC38. Kita akan buka terlebih dahulu solenoid dari blink agar pintu bisa terbuka. Lalu buka pintunya, maka sensor akan menampilkan terbuka pada status blink dan buzzer akan menyala. Ketika kita menutup pintu, maka buzzer akan berhenti berbunyi dan tampilan status sensor pada blink akan tertutup. Oke, demikian pengujian sistem smart lock door kami. Thank you for watching.